Yang pertama adalah budaya dalam gereja. Karena dalam gereja itu sudah ada terbentuk budaya kepemimpinan dari orang tua dan budaya di dalam gereja itu sudah terbentuk seperti ini dan orang-orangnya kan sudah ada. Nah, bagaimana supaya kita ini masuk ke dalam budaya orang tua tanpa merubah keseluruhan, tapi bisa memberikan warna yang baru agar gereja lebih maju. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seringkali saya dihentakkan dengan umur. I was very young, 23 years old. I was born in 1993 gitu ya. Jadi selalu orang terbentur dengan umur kamu umur berapa sih? Umur ini. Oh, saya udah kenal kamu dari kecil. Oh, kamu masih kecil dan sebagainya gitu ya. Nah, sulit sekali kalau misalkan dibenturkan dengan apalagi orang yang lebih senior kayak Om Wem pasti really kita jauh Om. Mungkin 3 kali lipat kali lebih ya. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Karena satu sisi kita tahu memang kedewasaan itu tidak diukur oleh umur. Dan emang achievement juga apa yang kita raih juga itu memang menentukan. Tapi selalu culture-nya Indonesia selalu kiblatnya ke umur. Gitu ya. Terus itu aja pertanyaan saya. Thank you. Thank you Yehuda. Saya coba jawab yang pertama. Bagaimana kalau di gereja kita, di mana papa kita gembala, sudah terbentuk sebuah budaya dan bagaimana kita bisa masuk dan ingin melakukan perubahan-perubahan. Menurut saya kita lihat kalau budayanya baik, kenapa harus kita rubah? Jadi waktu papa saya mimpin, misalnya contoh budaya apa yang kamu maksudkan? Kalau saya tuh budaya tuh terjadi dari nilai. Nilai yang ada di gereja kita itu fiesta. Yang pertama adalah family, yang kedua integrity, yang ketiga adalah enthusiasm, yang keempat adalah serving, yang kelima adalah teamwork, dan yang keenam adalah attitude. Itu nilai yang kita bangun sehingga menjadi budaya. Itu adalah nilai yang diambil dari firman Tuhan dan itu adalah yang mutlak. Menurut saya yang mutlak nggak boleh dikompromikan dan kalau diambil dari firman pasti baik. Tapi tadi mungkin saya perlu tanya jelas nilai apa yang kamu maksud. Cara-cara mungkin, kebiasaan. Nah lihat kalau nggak mutlak kayak dulu bapak saya harus pakai jas, saya pakai jas. Pakai dasi, duduk depan, nggak ada masalah dengan itu. Karena ada orang yang tetap pakai jas tapi hatinya muda, dia menjadi someone yang tadi diajarkan, dia menyediakan ruang. Dan waktu kita jalan yang saya cerita tahun 97 youth itu mulai diminta saya untuk mimpin, itu kita masih jasan semuanya, masih pakai formal dan gak ada masalah. Tapi sebaliknya ada orang yang penampilannya young, tapi cara berpikirnya tua, old school. Jadi menurut saya kalau yang esensi harus mutlak sesuai firman, gak usah dirubah. Tapi kalau yang aksesoris bisa ya, bisa tidak. Yang kedua, pertanyaan kamu adalah bagaimana kalau orang suka melihat umur dengan posisi kita sebagai anak pendeta. Kalau saya percaya itu respect gained by relationship. Orang akan respect yang pertama karena hubungan yang kita buat. Makanya kemarin saya cerita, saya bangun hubungan dengan mereka. Sepagi om, sepagi tante, ya kan? Terima kasih om, sampai ketemu, nggak apa-apa. Dan mereka honor kita karena relationship yang kita buat. Yang kedua adalah karena buah yang kita hasilkan. Kalau pohon kita buahnya banyak, masa orang gini, lihat pohon buahnya banyak. Sebel buahnya banyak banget nggak suka enggak. Pohon yang berbuah banyak selalu menyenangkan. Yang ketiga adalah dari karakter kita, respons. Ciri orang dewasa adalah bagaimana mereka berespons atau bereaksi. Nah, waktu saya kan gembala ini panggil nama, Yuan, sini. Saya datang aja. Ya, karena kan saya pembantu di gereja, walaupun statusnya gembala. Dan karakter seperti ini akhirnya saya menjadi orang yang menyenangkan. Enggak, call me pastor ya, enggak ada yang manggil saya papa. Yang penting begitu di mimbar, mereka jemaat. Tapi kalau saya meeting, saya suruh mereka ikut. Tapi kalau manggil, Yuan, sini. Nah, saya datang aja, ya gimana Pak, ada yang bisa dibantu? Emang saya pembantu di gereja, kan kita hamba. Saya berharap itu bisa menolong, oke? Wah, hari ini saya nggak akan perpanjang perkenalan saya karena tadi saya cukup kenalkan di depan dan saya minta maaf untuk perkataan yang kurang tepat karena saya lupa dosa-dosa kamu yang dulu.
Tapi saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan panggilkan Haryanto Kandani. Let's welcome, kasih welcome yang paling hangat. Dan nanti setelah dia ngajar di tengah-tengah saya akan masuk dan membuka untuk tanya jawab. Silakan Har, silakan duduk. Thank you semuanya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa punya kesempatan berbagi di kelas senior pastor ini. Mungkin saya lebih banyak sharing aja ya pengalaman ya apa yang saya dapatkan dan apa yang saya alami dari sisi gereja pemimpin terhadap saya. Dan saya rasa mungkin itu bisa lebih menjawab kebutuhan untuk kita juga bisa lakukan kepada tim kita nantinya. Amin saudara. Nah saudara mungkin saya bersifat sharing apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya selama ini. Dan nanti kita ada kesempatan tanya jawab. Nah namun yang pasti saya ada di gereja ini kurang lebih 18 tahun yang lalu. Wow ya hancur dan lain sebagainya. Jadi tahun 98 itu saya pindah ke Jakarta ya untuk kuliah saudara. Jadi kurang lebih waktu itu usia saya 18 tahun, sekarang saya menuju 37 tahun ya, 36, 37 tahun dan saya tuh nggak ada arah sebenarnya. Dan saya punya image yang negatif terhadap kekristenan bahwa gereja itu membosankan, gereja itu kuno, gereja itu tempat yang boring banget. Tetapi dari kecil memang saya juga bergereja karena diajak ibu saya ya. Dan ada beberapa juga rekan-rekan ya dari gereja ibu saya ada di sini. Nah jadi tetapi itu benih-benih yang saya percaya dari awal sudah ditabur dalam kehidupan saya. Dan benih itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin saudara. Nah apa yang terjadi ketika saya datang ke gereja ini tiba-tiba saya melihat something yang benar-benar menarik attention saya. Nah jadi sesuatu yang saya lihat wow image saya terhadap gereja itu beda sekali. Ada sesuatu yang kontemporer, sesuatu yang relevan, sesuatu yang asik banget. Dan juga sesuatu yang mungkin membuat saya itu mulai lihat wow kok ini berbeda ya. Nah karena saya orang marketplace saudara ya, saya bukan full timer, saya bukan pendeta tapi hatinya pendeta banget, amin saudara. Nah saya mau kasih sebuah perbandingan ya karena saya di dunia marketplace saya mengajarkan sales and marketing. Jadi saudara bisa lihat apa yang membuat kenapa banyak anak muda ada di kafe, kenapa banyak anak muda ada di mall, kenapa mereka lebih tertarik. Ibu-ibu yang mungkin datangnya mau pergi ke mall cuma temenin anak main tapi pulang bawa belanjaan, apa sih yang dunia buat? Nah saudara kita lihat perbandingannya ya, bisa ditampilkan mungkin slide-nya. Oke, nah kita lihat di sini saudara, nah ini yang orang dunia buat saudara ya. Tetapi tanpa sadar sebenarnya gereja sudah lakukan ini dalam hidup saya. Nah, jadi saya percaya harusnya orang mau belajar manajemen, mau belajar leadership, belajar sales and marketing harusnya belajar dari gereja. Amin saudara. Nah, ketika saya hadir saudara, saya merasa ada sesuatu yang menarik attention saya. Bahwa wow, ada sesuatu yang menarik. Bukankah ibu-ibu seperti itu ya, kadang-kadang saya jalan sama istri saya kalau ke mall harus pegang tangannya ya. Bukan karena romantis tapi supaya gak kemana-mana. Nah kadang-kadang istri bilang gini, ih blusnya bagus juga ya. Nah dia tertarik karena apa biasanya? Display ya, mungkin apa promo, mungkin karena diskon ya. Itu yang membuat orang mau masuk ke dalam saudara. Kan pertama cuma jalan di luar, tapi lihat etalase, displaynya, attention terbangun. Begitu attention terbangun, di sana dilayani dengan sangat baik, interestnya mulai bertumbuh. Cobain bajunya ya dan lain sebagainya. Terus mulai teryakinkan bahwa ini keputusan yang tepat. Baru muncul sebuah desire. Nah disitulah terjadi closing the deal, closing the sales ya. Nah saya percaya juga orang mau narkoba, orang mungkin mau dugem dan lain sebagainya. Bukankah itu yang dunia buat? Dia menarik attention generasi kita, yes. Dan akhirnya apa? Mulai interest, tahap coba-coba. Mulai diyakinkan bahwa inilah kehidupan yang layak engkau hidupi. Dan akhirnya desire dan closingnya addicted dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ketika saya ada di gereja ini, tiba-tiba gereja itu membawa saya pada sebuah attention. Wow, ternyata gereja berbeda ya. Kok tampilannya beda ya? Saya pikir kuno, saya pikir sesuatu yang boring, saya pikir sesuatu yang jadul gitu ya. Kok beda ya? Interest saya terbangun dan saya mulai diyakinkan bahwa ini keputusan yang tepat. Akhirnya saya bergabung dalam youth dan desire saya, kalau mungkin istilah rohaninya kasih mula-mulanya berkobar-kobar, terjadi sebuah closing. Atau mungkin kalau bahasa rohaninya encounter, dan juga kita akhirnya bisa menjadi murid-murid yang luar biasa. Ini gambaran awal saudara ya, prosesnya. Jadi kita bisa terapkan ini di gereja kita dan saya setuju sekali bukan tentang fasilitas tetapi tentang sesuatu yang Tuhan buat, someone dan some place dalam hidup kita. Nah apa yang saya alami saudara ketika saya masuk di gereja ini, saya akan bagikan dalam 5 hal ya. 5 hal. Yang pertama adalah saya merasa diterima ya.
dan penerimaan ini luar biasa sekali saudara. Saya diterima apa adanya, perhatikan, saya diterima apa adanya, bukan ada apanya saudara ya. Ini menarik sekali. Jadi saya benar-benar merasakan diterima 18 tahun lalu apa adanya dan bukan karena ada apanya. Karena kalau saudara lihat tampang saya, ada apanya di sini, coba saudara lihat. Ya, coba next. Nah, lihat ini tampang pemakai narkoba, jangkis, sakau, saudara ya, yang suntik narkoba, saudara gondrong, tanpa arah, madesu kata orang dunia, masa depan suram. Tapi gereja mau terima orang kayak begini, saudara ya. Nah, jadi penuh dengan kekurangan, penuh dengan keburukan, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan kekacauan, saudara. Namun saya tidak dibiarkan ada apa, tetap dengan apa adanya, saudara. Nah, jadi saya diterima apa adanya tapi tidak dibiarkan apa adanya, saudara. Nah, ternyata penerimaan ini adalah awal dari sebuah journey yang panjang yang saya lalui, saudara. Nah, jadi ternyata acceptance itu memang powerful sekali. Amin, saudara. Penerimaan itu luar biasa sekali. Jadi apa yang saya dapatkan, kita sekarang menerima banyak sekali orang-orang tanpa melihat ada apanya, tetapi apa adanya, tapi kita tidak membiarkan mereka terus dalam kondisi seperti itu. Amin, saudara. Dan akhirnya kami menerima banyak berbagai macam orang di gereja ini. Acceptance, it's not approval. Ya, kami menerima, tapi kami nggak setuju. Ya, kami terima orangnya, tetapi kita bukan berarti setuju perbuatannya. Dan itu yang saya alami. Ya, gereja menerima saya bukan berarti setuju dengan kekacauan saya. Makanya fungsi gereja waktu itu pada saya adalah tidak membiarkan saya tetap apa adanya seperti ini. Ini adalah journey awal yang saya alami. Nah, yang kedua, saudara, saya mulai merasakan, wow, saya itu dikasihi. Nah, saudara, saya itu bukan cuma diterima, dikasihi, karena saya datang itu dalam kondisi tangki yang kosong. Ya, emotional need saya, spiritual need saya mulai diisi dengan kasih. Dan kita percaya kasih adalah segalanya. Amin, saudara. Nah, saudara, saya merasa begitu dikasihi dan saya nggak bisa lupa ada 3 figur yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara bisa lihat ya, setelah tadi gondrong terpaksa gunting rambut, ya kan. Ada Pastor Owen ya, yang antar jemput saya ke gereja. Dia mulai layani saya tinggal di rumah tante, nggak ada mobil bertahun-tahun, saudara. Kemana-mana naik angkot, saudara. Di situ saya dijemput, saya dikasihi, dia bimbing saya. Dan tidak berbicara fasilitas ya, kalau zaman sekarang di gereja kami orang ikut pelatihannya Grow 101. Wah, ruangannya enak. Kalau saya mungkin cuma one on one diajarin ini loh keselamatan ya. Saya mulai dikasihi, saudara ya. Ada Pastor Juan, ada Pastor Wem ya, rangkulannya itu rangkulan kasih. Amin, saudara. Nah, saudara, di sini saya mau beritahu bahwa sebenarnya tidak ada generasi yang tidak bisa kita taklukkan asal kita tahu emotional needs-nya. Amin, saudara. Nah, saya mau tunjukkan sebuah video, saudara. Saya ini sebenarnya takut anjing, saudara ya. Tapi singa aja ternyata bisa ditaklukkan, saudara ya. Nah, tapi saya nggak spesialis kalau anjing ya. Tapi saya spesialis untuk menaklukkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Nah, saudara, kita lihat dulu satu video ini sampai diliput sebuah liputan. Ya, singa aja bisa kalau sentuhannya tepat, saudara. Bisa sayang banget. Ada saudara soundnya. Oke. Nah, Tuhan emosionalnya. Nah, kenapa saya bahas emotional needs? Karena kalau spiritual needs, Bapak Ibu sudah jauh lebih expert dari saya. Ya, izinkan saya menambahkan emotional needs seperti apa yang sebenarnya saya bisa bahas ini 2 jam, 3 jam dari berbagai versi. Mau dari segi leadership, dari sales and marketing, dari segi pelayanan bisa. Tapi semoga ini bermanfaat sebagai sebuah wacana, saudara. Kita lihat, saudara, ternyata ada 6 emotional needs manusia, 6C. Yang pertama adalah manusia itu mencari comfort. Ya, bisa diklik aja semuanya, satu slide keluar. Nah, apa yang terjadi? Ini yang mendrive hidup kita, saudara. Sadar tidak sadar kita itu mencari comfort. Dan banyak bisa didrive ke negatif, ke positif. Contoh, orang mencari rasa aman. Mereka pengen kendali, mereka pengen kepastian. Makanya orang baca berita kan, mau pastikan aman ya. Cek, kita cari comfort. Atau mungkin orang join asuransi. Oh, supaya saya ada proteksi di masa depan. Itu kan positif, saudara. Tapi ada begitu banyak generasi kita, mereka mencari rasa aman, rasa nyaman dari apa? Drugs, dari apa lagi? Dari mungkin figur-figur yang bisa membuat dia rasa aman. Makanya sekarang kita lihat banyak sekali aliran-aliran orang berguru ke padepokan yang kita kalau dengar itu nggak habis pikir. Orang intelektual, artis, karena mereka cari rasa aman, saudara. Tetapi ini juga mempengaruhi cara orang shopping loh. Ada orang kalau beli baju yang penting nyaman ya. Tapi ada orang gak apa-apa gak nyaman. Yang penting
rasa emotional needs center saya terpenuhi. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu ya, pakai high heel, pakai half ledger ya namanya ya. Misalnya, aduh jalannya aja tersiksa. Nggak apa-apa, nggak nyaman, yang penting saya terpenuhi center, pusat perhatian. Ya, tapi ada juga saya dengar, saya nggak penting, yang penting apa? Longgar-longgar nyaman. Ya kan? Masing-masing orang mengambil keputusan di drive karena emotional needs. Ya, nah kenapa orang beli barang branded? Ada yang memang filosofinya gini, wah ada barang, ada duit, nggak bohong, kualitas lebih terjaga. Berarti dia cari apa? Aman, awet ya. Tapi ada orang karena dengan dia pakai itu, orang jadi pusat perhatian ke dia. Nah, ini bisa teraplikasi juga dalam pelayanan ternyata. Saudara, ada orang yang mencari perubahan, variasi. Bahayanya kalau generasi kita, mereka mudah bosen dan akhirnya apa? Mereka mencari dengan free sex. Pasangan bebas ya, kan sesuatu bosen. Mereka di gereja bosen, mereka di kantor bosen, saudara. Karena apa? Karena emotional needs-nya adalah change. Mereka sesuatu yang berubah-berubah. Makanya fashion berubah-berubah gayanya. Mereka apa? Makanya dunia tahu kan selalu berubah gaya karena dia tahu memenuhi kebutuhan generasi, saudara. Nah, tetapi ada orang yang memang emotional needs-nya adalah center. Artinya apa? Mereka mau unggul, mereka mau signifikan, mereka mau berprestasi, mereka mau tampil di depan. Bagaimana kita atasi 3 emotional needs awal ini? Pertama, saudara, kalau generasi yang kita layani sedang butuh comfort, beri mereka keyakinan dan harapan di dalam Tuhan Yesus. Mereka butuh sebuah keyakinan, saudara. Tetapi kalau generasi kita, karena masing-masing orang bisa ada 3 hal atau 4 emotional needs yang mendrive sekaligus dalam hidupnya. Itu perlu kita kenali patternnya, saudara ya. Nanti saya cerita apa emotional needs saya yang terpenuhi dari 6C ini. Saudara, tapi kalau dia butuh change, disitulah gereja harus membawa mereka ada inovasi. Kreativitas, kalau enggak mereka bosan dengan gereja, saudara ya. Kenapa? Gereja monoton. Tapi kalau dia lihat gereja ada inovasi, gereja ada kreativitas, bahkan kasih mereka kesempatan terlibat, mereka suka banget. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu. Tetapi untuk mereka yang didrive oleh center, mereka mau signifikan, mereka mau unggul, apa yang kita perlu berikan? Beri mereka tantangan. Saya itu setelah saya cek diri saya, emotional need saya adalah center, saudara. Ya, bukan untuk sombong atau mungkin mau di atas panggung, bukan. Saya senang hidup saya itu signifikan. Saya senang hidup saya itu lebih baik. Saya senang hidup saya itu unggul, saudara. Makanya ketika dalam proses hidup saya langsung senang menulis buku, berkarya, saudara. Karena saya mau hidup saya signifikan. Bahkan tagline saya achiever, ya meraih. Wow, saya ternyata didrive oleh center. Nah, tetapi di sisi lain saya juga di drive constant growth. Saya paling senang kalau ada hal-hal yang membuat saya lebih baik, lebih bertumbuh, saya senang belajar. Ya, bahkan saya lebih senang hadiri seminar daripada hadiri konser, ya kan? Karena saya constant growth, saudara. Cuma orang-orang yang constant growth bahaya juga, banyak belajar tapi nggak pernah diaplikasi, saudara ya. Teorinya suka, senang banget teori, saudara. Nah, ini semua ada jebakannya, saudara. Nah, tetapi saya juga orang yang senang contribution. Hal sosial saya senang banget. Itu akan menggetarkan hati saya, saudara. Jadi saya senang ketika hidup saya berarti bagi orang lain. Kontribusi. Makanya saya dengan senang hati memegang yayasan, saudara. Ketika itu terpenuhi dalam diri saya akan all out sesuai drive-nya saya. Bisa paham, saudara? Nah, ini 6C, saudara renungkan. Ini generasi yang kita hadapi, ya. Bahkan kalau saudara lihat perusahaan-perusahaan multi level misalnya, ada orang tuh ditawarin, mau nggak kamu join, kamu kaya di perusahaan ini? Nggak mau. Yuk kaya loh, bisa jalan-jalan, nggak mau tuh dia. Tapi begitu bilang, Bapak mau nggak tolong banyak orang melalui bisnis ini? Dia mau, berarti disentuh di sisi contribution-nya. Tapi ada orang bilang gini, kalau kamu join di sini, kamu akan berkembang secara intelektual, kamu banyak dapat relasi. Ketika disentuh hot button di situnya, dia mau. Berarti kita harus tahu bahwa setiap generasi yang kita hadapi ada emotional needs. Bahkan kita renungi nanti kita di yang mana ya, bisa 3, bisa 4 poin. Nah kalau kita tahu ini berarti kita bisa punya sarana untuk memenuhi tangki emotional needs-nya. Terlepas dari spiritual needs-nya ya, kebutuhan rohaninya, saudara. Tentu itu sangat penting. Nah saya lanjut lagi, saudara. Setelah saya diterima, saya mulai dicintai, dikasihi, saudara, tangki emotional needs saya dipenuhi. Yang ketiga adalah saya mulai dimuridkan, saudara ya. Kita lihat di situ ada pemuritan atau pembapaan. Dan ini didasari dengan hubungan.
bukan efektifnya di kelas, saudara. Saya setuju dengan Kenny Go tadi, bahas apa, saudara? Karena itu yang saya alami, ternyata pemuritan saya bukan cuma di kelas, tetapi lebih intens di hubungan. Dan hubungan butuh waktu, saudara. Nah, jadi memang menghasilkan next generation itu butuh pengorbanan waktu yang intens, saudara. Karena disinilah saya memiliki figur. Mulai krisis identitas, gambar diri yang rusak, mulai menemukan role model, saudara, dalam hidup saya. Pondasi kekristenan saya dibangun bukan cuma di kelas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita nongkrong, waktu kita main, jalan, fellowship. Oh begini nih, ya saya masih ingat, oh kayak gini nih. Kalau ketemu sama gembala saya pergi sama-sama, oh ketemu konglomerat seperti ini nih hadapinnya. Oh ketemu orang yang gak berada kita melayani gini. Oh ketemu orang mbak, suster seperti ini. Jadi saya melihat kan, oh memperlakukan orang di atas bagaimana, di bawah bagaimana, kelas menengah gimana, bagaimana memposisikan diri. Ya, saya pernah dengar value misalnya jangan pernah aji mumpung sebagai hamba Tuhan. Saya pernah ditanamkan seperti itu. Karena mungkin orang mau berkati, kamu pilih aja nih gini, jangan pernah aji mumpung. Ya, oh ya. Jadi saya melihat dari perjalanan kehidupan, ya kan? Mental itu terbangun dalam sebuah hubungan, saudara. Ya, bagaimana berespon terhadap sebuah tekanan dan lain sebagainya dalam meeting, di dalam mungkin fellowship, saudara. Oh, kayak gini loh ya, kita berespon, kayak gini ya, kita bereaksi. Kayak gini ya, kalau kita salah sebagai pemimpin minta maaf, ya. Nah, jadi saya belajarnya itu pemuritannya bukan hanya di kelas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya melihat ternyata Yesus juga lakukan seperti itu. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menghasilkan generasi selanjutnya, saudara. Ketika ada kualitas waktu dan kualitas hubungan yang terbangun secara intens. Amin, saudara. Nah, saudara, dari sini terjadi sebuah proses. Dari apa yang saya tidak bisa, mulai jadi bisa. Waduh, kalau saudara lihat saya dulu itu, jangankan ngomong di depan umum begini, saudara, ngomong 3 orang aja mindernya minta ampun, saudara. Apalagi saya cadel, gak bisa bilang R, sering dibully. Teman-teman ya, kalau di gereja udah tahu saya sering saksikan. Coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar, gak bisa, saudara. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus beberapa tahun selanjutnya, Tuhan jamah bibir saya, lidah saya. R, siapa yang mau tantang saya? Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara ya. Nah, saya itu gak bisa. Jadi bisa doa, bisa sharing. Saya itu tidak tahu banyak hal, saudara. Oh jadi tahu, oh begini loh kalau mau traveling kayak begini. Oh kayak gini loh ya, mulai tahu banyak ya. Mulai tahu apa arti pernikahan, tahu bagaimana investasi, tahu bagaimana komunikasi, tahu bagaimana memimpin, tahu bagaimana people skill, many things ya. Banyak hal yang saya mulai tahu, saudara, karena proses pembapaan dan pemuritan itu, saudara. Dari tidak mampu jadi mampu, tidak mampu mimpin jadi mampu mimpin, saudara. Nah, banyak hal diajarin. Cara pakai dasi yang benar gimana, pakai apa itu namanya cuffling ya. Dulu zaman-zaman pakai cuffling, gimana sih ya? Pakai apa itu sapu tangan apa pocket square. Gimana sih saya lihat itu orang pakai, diajarin hal seperti itu. Bukan cuma hal rohani, saudara. Sampai di gereja kita diajarin cara kencing loh, saudara. Di gereja saudara sudah diajarin cara kencing. Oh gereja juga ngajarin cara kencing ya. Kalau pria katanya habis kencing cuci tangan. Oh saya nggak cuci tangan, biasa shalom. Habis cuci, oh ternyata harus cuci tangan. Saya ngaku, oh saya nggak sadar. Ya kan, ternyata pria, oh itu udah lama. Jadi sekarang udah cuci tangan, saudara, udah lama ya. Oh jadi habis kencing harus cuci tangan. Ternyata saya cek banyak gereja nggak ajarin. Ya, makanya kadang-kadang ngantri lift, ngantri makanan. Oh makanya kadang-kadang di hotel bintang 5, saudara, begitu amin, wah langsung orang nggak bisa ngantri semua. Oh kita mendahulukan yang lain, kita antri diajarin ternyata ya, nggak buang sampah sembarangan diajarin. Jadi hal-hal sepele, saudara, itu proses pemuritan, saudara. Nah dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak mampu jadi mampu, dari tidak tahu jadi tahu, saudara. Dan di sini saya melihat, saudara, bisa next, saudara, ini proses pemuritannya kita lihat ya. Nah, diajarin loh cara isi bensin di Amerika tuh gimana. Saya nggak pernah ke Amerika, saudara. Ya kan, dibawa nih nyetir di Amerika gini nih. Pakai GPS saya baru tahu, oh kayak gini gitu ya. Nah, diajarin cara beli rumah, saudara. Jadi salah satu keputusan terbaik saya adalah membeli rumah yang sekarang ini. Aduh kayaknya nggak sanggup nih. Aduh hitung, sini. Hitung, coba hitung sama-sama. Gini. Oh bisa ya, ayo langsung make decision hari itu. Beli.
Wah, salah satu keputusan terbaik ya. Sampai mau berikut-berikutnya ajak lagi kalau gitu ya. Nah, tinggal kasih fee-nya berapa, enggak bercanda ya. Saudara, ini pemberkatan rumah saya saudara ya. Diajarin, oh kayak gini, bikin perabot kayak gini, bahannya gini. Saya nanya. Jadi gembala ternyata tidak ajarin cuma hal rohani. Tetapi many things yang mengembangkan diri saya saudara. Amin. Ya. Nah, habis itu masuk di tahap ini saudara, kita lihat. Apa? Yang keempat, ternyata bukan cuma dimuridkan saudara, mulai diberdayakan. Nah, katakan sama-sama diberdayakan. Disinilah saya merasa diberdayakan, bukan diperdaya saudara. Makanya gak janjian sama Kenny Go, saya juga siapin hal yang sama bahwa ternyata apa yang Kenny Go share, ternyata itu sudah terjadi dalam hidup saya. Ada some place, ada someone dalam hidup saya yang menabur benih. Ya, saya malah dapat berkat ya, karena benihnya ditabur bukan cuma someone. Ya, tetapi beberapa orang langsung, ada Pastor Owen ya, ada Pastor Juan, ada Pastor Wem ya, dengan istri dan lain sebagainya saudara. Saya mulai diberdayakan, ini tahap equipping. Saya mulai diperlengkapi saudara ya, wah diutus ke pelatihan, ikut seminar ya kan, belajar sama seperti saudara nih. Kami rajin belajar saudara. Dan seperti yang Pastor John bilang, kita belajar bukan cuma dari luar negeri, tapi kita belajar dari teman-teman gereja lain saudara. Ya, saya masih ingat dulu ke gereja Bandung yang zaman dulu ya, kita sampai ke office-nya. Dijelasin ini loh kita cara kita perlu butuh rendah hati untuk belajar dari yang lain. Oh kayak gini ya office-nya, kita diajak keliling, oh ketemu gimana sih cara mimpin sel, kita belajar dari GPCC, kita belajar bagusnya sampai ke Pak Obaja misalnya konferensi sel, macam-macam kita belajar saudara ya. Nanti kita sesuaikan lagi di kita punya bentuk dan juga yang relevan di pelayanan kita saudara. Nah ini sampai-sampai kami pernah juga belajar misalnya, coba next. Nah ini saya masih ada fotonya, kita pernah belajar Hillsong masih culun ya semuanya, ini udah tahun berapa nih ya. Mungkin 10 tahun yang lalu. Nah ya 2007 saudara, berarti hampir 9 tahun lalu ya saudara. Nah saudara tahu nggak, kami pergi ini dengan Pastor Owen saudara, kami nggak tinggal di hotel saudara. Kami numpan di rumah salah satu, dulu dia anak muda jemaat sini tapi dia sekolah dan kerja di situ. Dia tidur di kamarnya, apartemennya kecil saudara. Saya, Pastor Jo yang tadi dibilang tidur bareng itu tidur sama-sama di lantai saudara. Gelar di apartemen ya, di depan sofa saudara. Saya, istri saya, Pastor Juan dengan istri kita tidur di lantai. Angkatan sekarang udah enak, tinggalnya di hotel saudara ya. Nah kita masih melantai semua nih supaya hemat saudara. Ya kan, hemat. Nah habis itu kita dikasih kesempatan juga berangkat ke Chicago waktu itu ya. Ke Bill Hybels ya, Willow Creek ya kalau nggak salah. Kita belajar apa sih kepemimpinan. Jadi kita itu dibawa lihat, ini loh seperti ini perkembangan di luar sana. Ini loh baik lokal maupun internasional ya. Dan itu pun juga budget kadang-kadang kita irit-irit ya. Makanya semuanya kita, yang penting kita bisa usahakan belajar. Karena kalau kita mau, if you want to earn more, you have to learn more. Kalau kita mau menghasilkan lebih dalam pelayanan, dalam banyak hal, kita harus belajar lebih. Nah, jadi kita selalu mengedepankan bagaimana investasi pada pengembangan tim itu luar biasa. Nanti saudara lihat buahnya apa saudara ya. Ini kelihatannya di sini, wah keluar budget, proses, waktu, belajar lagi. Karena ini masa apa? Equipping saudara ya. Nah, dan di sini saya melihat saya dikembangkan dalam apa? Head, heart, dan hand. Ya, pengetahuan, diperluas, heart bicara apa? Hati diperkuat, karakter diperkuat, skill dipertajam saudara. Head, heart, hand. Amin saudara, pengetahuan, karakter, skill terbangun, di-equip untuk dipersiapkan. Nah tahap terakhir nih, ini tahap yang paling seru dan tidak enak buat daging saudara. Mulai ditantang saudara. Istilahnya sudah ditanam, dipupuk, disiram. Sudah masa mau petik apa? Petik apa saudara? Buahnya mau dipetik saudara ya kan. Nah apa yang dibuat saudara? Ini masa yang tidak enak saudara. Tetapi ini masa yang memperbesar kapasitas saya untuk go to the next level saudara. Saya mulai diperbesar kapasitas saya. Ya, mulai dibawa keluar dari zona nyaman. Kita bisa lihat ini zona-zonanya saudara ya. Kita lihat saudara. Nah, mulai dibawa keluar dari zona nyaman. Kan asik kan, selama ini kan diisi kan. Diisi tangkinya, dikasih pembelajaran, diperlengkapi saudara. Di sini mulai dibawa keluar dari comfort zone. Masuk di zona pembelajaran. Nih, belajar mimpin kamu kelompok kecil.
Aduh, nggak enak saudara. Nih, mimpin namanya apa? Kebaktian. Aduh, nggak enak saudara ya. Waktu itu mimpinnya kebaktian senior lagi. Bukan senior, sorry. Kebaktian umum 1, itu yang dimana yang hadir itu pekerjanya semua yang jauh lebih tua dari saya. Bayangin saya udah mimpin itu mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu saudara ya. Di gedung yang lama kami. Wah, hadapin orang-orang yang jauh lebih tua saudara. Gak nyaman banget saudara. Aduh, daging saya lebih enak mimpin anak-anak muda. Tapi kok saya harus mimpin? Ya udah, jalanin saudara. Belajar gimana berinteraksi dengan yang lebih senior. Om, tante kita meeting ya hari Sabtu ya. Jam 9 pagi. Om, ngumpul ya nanti ya. Aduh, gak enak banget itu saudara. Enaknya sama Yud. Lu ngumpul ya, yuk ngumpul. Lu jangan gak datang lo, gini-gini. Ini harus kita, om datang ya om, gini. Wah tapi itu gak enak banget saudara ya. Mungkin usia saya masih 20-an itu harus mimpin ya 50 tahun, 60 tahun pekerjanya. Belum lagi di antara mereka ada orang berada, yang mimpin perusahaan. Waduh, itu zona pembelajaran. Apalagi belajar mimpin apa lagi? Belajar ngajar ya. Ngajar, mulai ngajar dari kelompok kecil, ngajar youth saudara, mulai ngajar di umum saudara, tapi nggak di umum Gilgal dulu, kita dibawa dulu ke Palangkaraya. Wah, begitu saya sampai saudara, siapa yang jemput nih? Ternyata naik motor dijemput saudara. Gak apa-apa, belajar ya. Belajar ke Bekasi, belajar ke Amurang, belajar ke Manado saudara, zona belajar ya. Dan ditantang untuk melayani saudara. Nah, dari situ karena kapasitas semakin mulai besar, Tuhan mulai percayakan banyak hal. Saya mulai masuk di zona pencapaian. Katakan sama-sama zona pencapaian. Disinilah gembala banyak berbicara visi. Sharing, nih kita ini gimana kalau kembangin ini. Gimana kalau kita buka ibadah ini. Gimana kalau kita perbaiki ini. Gimana kalau kita jangkau ini. Gimana kalau kita buat program ini. Kita sharing, udah bicaranya visi. Apa yang kita bisa buat, planning, action plan di sini saudara. Nah, dan paling gak enak kadang-kadang saya udah tahu. Gembala saya kalau udah WA, kata pertamanya gini, halo Har. Berarti berikutnya ada sesuatu yang gak enak biasanya. Tolong dong kunjungi itu di rumah duka. Iya. Halo Har, lagi sibuk gak? Aduh padahal lagi sibuk banget nih. Ya kan? Saya bilang iya, sanggup. Ya kan? Padahal saya bukan full timer saudara. Ya. Tetapi hati saya full heart saudara. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah kenapa? Karena saya tahu saya dipercaya untuk sebuah kapasitas yang besar. Untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah saudara gak enak tetapi saya tahu ini membuat kapasitas saya berkembang lagi. Nah disitulah kami mulai melihat dengan cara yang berbeda. Ya banyak hal saudara kadang-kadang orang senang lihat hasil. Mereka gak lihat prosesnya. Saya ingat dulu kan zaman-zaman yang kemarin dicerita kita punya program seminar hidup baru dalam roh. Nah, untuk orang-orang baru mengalami encounter. Nah saya mulai dipercayakan untuk handle itu. Nah ini satu poin penting sekali buat kita adalah saya bersyukur punya pemimpin yang punya rasa secure, rasa aman. Yang senang lihat yang dibawanya lebih baik, lebih maju, lebih hebat. Yes? Dan saya bisa katakan ketika kita rombak jadi new life, itu jauh lebih berkembang saudara, dibawa ke pemimpinan saya. Tapi sekali lagi multiplikasi terjadi ketika ada duplikasi. Amin saudara. Hati yang sama saya miliki, saya lebih senang kalau di bawah saya lebih maju. Jadi dari seminar hidup baru dalam roh kita rombak, kita ganti nama, kita buat programnya. Jatuh bangun itu yang saya mimpin dari awal. Saya pembicaranya, saya yang atur registrasi dari berantakan. Lama-lama udah mulai punya tim saudara. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Sekarang ini saya sudah regenerasi satu tim. Kalau boleh jujur saya bilang sama tim saya, mereka mimpin jauh lebih bagus dari saya, lebih dahsyat, lebih mantap. Amin saudara. Jadi regenerasi harusnya yang dibawanya usahakan mereka lebih baik, lebih maju, lebih hebat. Amin saudara. Itulah progres sesuatu. Dan tidak ada hal yang sangat menyenangkan selain saya melihat next generation, tim pelayanan yang saya regenerasikan lebih unggul, lebih hebat, lebih maju. Saya punya rasa aman yang besar. Tidak rasa tersaingi kalau mereka lebih sering tampil deh dari saya. Saudara, ini yang harus kita miliki ketika kita mau lihat gereja berkembang saudara. Ya, karena di beberapa tempat lain seringkali kepemimpinan justru menggencet saudara. Ya, jangan terlalu menyolok. Nanti tersaingi saudara. Kalau di sini dibiarin saudara, tentu di dalam koridor-koridor yang tepat saudara. Sehingga ya ruang yang bebas untuk kami berkembang membawa saya pada pencapaian-pencapaian.
Bukan cuma pencapaian spiritual saudara, tetapi ternyata saya mulai menangkap itu semua, saya meresponi visi gembala, kami mulai bangun dasar yang sama, dan akhirnya kita mulai melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amin saudara. Saya ingat saya ngajar kelas Bible Study, mujizat itu terjadi terus Bapak Ibu. Dari 50 orang saudara, datang 30 orang, 20 orang, sampai mau ngajar 1 orang. Saya bilang panitia, tolong duduk juga di depan supaya nggak terlalu menyolok, cuma 1 orang saudara ya. Duduklah 1-2 orang gitu. Mujizat terjadi saudara, mujizat dalam arti, wow, sesuatu yang besar ternyata dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah tapi akhirnya sekarang ketika kita buka kelas itu, wow, orang datang saudara. Orang datang berbondong-bondong dimuridkan dan dibaptis. Nah tetapi untuk sampai zona pencapaian itu, saya melalui step-step yang ada ini saudara. Bahkan saudara, saya bersyukur banyak hal yang saya belajar dari gereja ini. Karena dulu di awal saudara, saya sebagai orang baru, ya 5 menit terakhir ini saya mau katakan bahwa saya itu senangnya yang spektakuler. Masih baru kan dalam Tuhan, gereja kan undang banyak pembicara nih. Saya duduk, pembicaranya keren banget, cuma datang, tumbang. Wih, saya dalam hati pengen banget saya dimentor sama dia nih. Tiba-tiba datang lagi nabi. Kamu yang duduk di belakang, Tuhan akan lunasi hutangmu dari gini. Nabi dari Malaysia, nabi dari India saudara. Aduh kalau saya dibapai sama dia luar biasa banget kerennya. Tiba-tiba datang pengajar teologi yang bisa ngajar lebih keren daripada gembala saya. Yang apapun kita tanya dia bisa jawab, ya kan? Waduh kalau saya dibapai sama dia luar biasa banget. Tapi sekarang hari ini saya memberitahu dari hati saya paling dalam. Saya bersyukur ada di gereja ini dengan gembala apa adanya yang sederhana. Yang mungkin kalau tiup tidak tumbang saudara. Ya, yang mungkin tidak bisa teologianya sedalam pengajar itu saudara. Master teologi saudara. Tapi saya bersyukur proses benih yang ditabur membuat saya bisa ada sampai saat ini. Tepuk tangan dulu saudara. Saya mau mendorong Bapak Ibu saudara. Ya waktu kita menabur benih. Benih itu akan ketika kita pupuki kita airi. Ya anak. Next generation akan tahu siapa bapaknya tanpa kita harus bilang, saya bapakmu, panggil daddy, panggil papi. Gak perlu. Ya, saya paling gak pernah tuh sama anak-anak sel saya, panggil daddy, papa. Tapi mereka sendiri, sampai saya geli juga. Papi, mami, aduh saya geli juga sebenarnya. Ya udahlah ini anak-anak gitu ya. Tapi itu anak bisa tahu sendiri siapa bapaknya. Yang kasih makanan, yang menorehkan banyak hal saudara. Saya ingat mau berangkat, mau berangkat tur. Jangan deh, gak jadi deh, gak cukup duitnya. Berangkat, saya tambahin buat kamu. Nih, wah setelah itu syukur saya bisa berangkat. Ada gembala yang keluar duit saudara ya. Nah gembala harus berani keluar duit saudara ya. Jangan tunggu duit datang dari jemaat saudara. Keluar duit banyak saudara. Nah tapi ketika jemaatnya sudah berduit, Haryantonya sudah berduit. Jemaat yang harus kasih gembalanya. Amin saudara. Nah tabur dulu saudara ya. Nah dan akhirnya apa? Tuhan izinkan banyak hal yang saya capai saudara. Coba lihat. Nah waktu saya mimpin family cell. Tadi dibilang 250. Enak dengernya 250 orang saudara. Saya mimpin itu 2-3 orang saudara. Nggak ada fasilitas, nggak ada rumah pribadi. Nggak ada makanan yang enak saudara ya. Kita anak youth dulu. Ya saya masih ingat naik bajai ke gereja, ke Komsel dulu namanya saudara ya. Wow itu proses saudara. Dan saya gak pintar nyanyi, teman saya gak pintar nyanyi semua. Nyanyinya apa? Sungai sukacitaku melimpah. Kalau enggak Bapak engkau sungguh baik saudara. Tapi sekarang saudara di sel saya sudah ada beberapa pemimpin, pemusik diantaranya. Ada worship leader saudara, ada orang-orang pengusaha, ada orang-orang yang luar biasa. Apa yang kami buat saudara simple. Saya cuma menduplikasi apa yang saya diperlakukan. Kalau tadi kata dimuridkan, dicintai, diberdayakan. Saya mulai mengasihi, saya mulai menerima, saya mulai mencintai, saya mulai memberdayakan di bawah saya. Amin. Saya mulai menabur juga. Ya, saya nabur sama anak-anak sel saya. Saya bawa mereka berangkat. Misalnya ya keluar kota ada yang gak cukup uangnya ikut seminar apa. Oke, saya kerja untuk bisa bantu mereka saudara. Karena saya tahu itu yang dulu saya dilakukan. Duplikasi, kunci sebuah multiplikasi. Katakan amin. Saudara, dan akhirnya saudara, saya menikmati sekarang mau sel saudara ya. Datang sampai kita larang. Kalau bawa makanan ya bilang-bilang saudara. Supaya digilir minggu depan. Sekali datang diam-diam. Bawa puding, bawa ini saudara. Sampai berlimpah saudara. Sampai pulang habis makan. Nih tukar-tukaran kamu bawa pulang yang ini. Bawa pulang berlimpah saudara. Kita dulu mau makan aja kere saudara.
ada kesadaran. Saya menikmati apa yang saya tabur saudara. Anak-anak saya yang begitu mencintai kami saudara ya. Kami anniversary, kami ulang tahun, mereka surprise, mereka kasih kado-kado yang terbaik saudara. Karena saya percaya apa yang saya tabur bagi mereka bermakna. Dan banyak sekali orang-orang yang bisa cerita bagaimana hidup mereka dipulihkan secara ekonomi, secara sosial, secara karir, jabatan, rohani, keluarga saudara. Karena hanya satu orang, Haryanto Kandani, yang hidupnya diterima, yang hidupnya dikasihi, yang hidupnya diberdayakan, bisa membawa dampak. Tapi saya percaya ada banyak Haryanto Kandani lain yang sudah dilawat Tuhan di gereja ini. Dan bukan tidak menutup kemungkinan, the power of one, kuasa satu orang itu saudara bisa lakukan di gereja saudara. We never know. Saya selalu punya prinsip gini, we never know. Kita nggak pernah tahu siapa orang ini yang culun ini, siapa orang yang kacau ini, siapa ini berandalan ini. Mungkin dia the next leader, the next generation. Amin saudara. Dan yang terakhir saudara, Tuhan tidak izinkan saya cuma ada di gereja. Ya, padahal hati saya sangat mencintai gereja. Tapi Tuhan bawa pada panggilan yang lain lagi. Tuhan izinkan saya, oh ini anak-anak sel ya, tadi mundur dulu. Ya, mundur dulu. Tadi ini anak-anak sel yang tadi rame-rame semua ya. Dan beberapa di antara mereka udah bukan youth lagi saudara ya, orang profesi. Nah, Tuhan izinkan saya untuk bisa lebih signifikan membawa dampak di luar saudara. Menulis 4 buku dan saya mungkin sudah bicara lebih dari 30 kota besar di Indonesia di hadapan ratusan ribu orang dari berbagai level saudara, di lebih dari ratusan perusahaan. Kenapa saya perlu cerita ini saudara? Dari mana semua itu? Bisa next saudara? Kita lihat ini sebagian kecil dari apa yang kami buat. Next lagi terakhir, slide terakhir saudara. Saya bisa buat ini saudara. Karena ada benih tahun 98 yang ditabur dalam hidup saya. Seorang yang kacau, seorang yang drugs, seorang yang gak bisa apa-apa. Ya, tapi karena ada gembala, ada pemimpin yang menangkap pentingnya pelayanan next generation. Saya bisa hasilkan banyak hal. Ini achievement zone saya. Tapi saya tahu tidak berhenti di sini. Ketika kita mencapai sesuatu, Tuhan mau bawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan lebih besar. Dan seringkali ada proses yang lebih besar lagi. Amin saudara. Dan saya tutup dengan ini saudara. Benih yang telah ditabur pada saya 18 tahun lalu sudah berbuah. Katakan sama-sama, sudah berbuah. Membuat saya akan all out for God and my church. I love my church. Apa buah yang saya bisa hasilkan buat gereja? 5D. Saya akan dukung secara dana gereja saya. Karena dari kere, dari belum menikah, dari gak ada apa-apa. Kalaupun saya punya apa-apa, sudah sepantasnya saya mensupport gereja saya secara dana. Amin. D kedua, dedikasi all out. Ya, di tengah-tengah kesibukan saya kadang-kadang, ini aja Bapak Ibu, dalam 1 bulan ini saya akan terbang 20 kali. Ya, tadi saya baru suruh sopir saya city check in. Karena besok habis pelayanan saya ke Surabaya lagi, balik lagi, nanti ke Jambi, nanti kemana. Tapi pokoknya urusan gereja saya harus utamakan. Kadang-kadang seringkali jadwal gereja yang bentrok dengan sesuatu, kalau butuh saya coret. Pokoknya saya tolak semua orderan demi gereja, dedikasi saya. Amin saudara. Kenapa? Karena gereja sudah buat banyak hal dalam hidup saya gak boleh lupa. Tadi apa? Dana, dedikasi, daya. Semua tenaga jerih payah saya akan berikan buat gereja. D berikutnya, dukungan. Saya akan berikan dukungan apapun. Dukungan moral, dukungan kontribusi apapun yang dibutuhkan, moral dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan memberikan juga doa saya buat gereja tercinta di mana saya digembalakan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang diberkati? Wow, sekarang time-nya Q&A, pertanyaan. Kita bagi 2, pertanyaan yang mudah untuk saya, yang susah untuk Haryanto. Silakan. Waktu kita berapa lama untuk Q&A? 10 menit. Berapa? 10 menit. 12 lah, cincai. Oke, silakan. Wah, langsung banyak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haryanto ya. Iya, Dan juga Pak Yuan kemarin ada sebuah statement yang sama mirip yang diucapkan oleh Pak Yuan dan Pak Haryanto. Iya. Yaitu karena Bapak bisa seperti sekarang ini karena Bapak sudah dibapai, sudah dimuridkan oleh
yang di atas. Ya. Dan kemudian kemarin Pak Yuan bilang, karena kita hanya yang sudah dibapai bisa menjadi bapak lah, mirip seperti itulah. Statementnya kurang lebih seperti itu. Permasalahannya bagaimana caranya bagi orang-orang atau pemimpin yang tidak pernah dibapai. Dia banyak memimpin, ada banyak orang di bawahnya dia, tapi dia cuma leader. Tidak membapai seperti tadi, memenuhi kebutuhan emosional dan sebagainya. Bagaimana untuk startup-nya? Bagaimana memulainya dari dirinya sendiri, sedangkan dia tidak pernah dimuridkan, tidak pernah dibapai. Jadi bagaimana dia sendiri menjadi awal gitu. Kan kemarin kan hanya orang yang sudah dimuridkan, yang dibapai bisa membapai dan sebagainya. Bagaimana kalau dia sendiri belum pernah punya pengalaman dibapai, diterima, dikasihi, di-empower, ya, di-challenge dan sebagainya, memulai sebuah gerakan pemuridan seperti ini supaya terus menular ke bawah. Jadi dia sebagai start awalnya. Makasih Pak. Silakan. Tergolong susah atau? Ya, susah kayaknya. Susah, jadi saya, oke. Karena statement dari Pastor Juan kemarin katanya ya, jadi Iya. tolong dibereskan. Oke. Bagaimana memulai kalau seorang pemimpin belum pernah mengalami dibapai? Menurut saya, kita bisa mulai berfungsi secara Bapa dengan hidup dalam firman Tuhan, tapi juga sekarang banyak gereja, banyak pemimpin yang menolong untuk membapai. Jadi Bapak bisa mencari, jadi Bapak rohani ada dua macam. Yang pertama adalah waktu dia melahirkan anak rohani, lalu anak itu dibimbing, mengalami fase yang tadi diajarkan, tapi enggak semua pemimpin bisa melakukan seperti itu. Yang misalnya contoh dalam kelas jiwa baru kita, program New Life, ada satu anak muda bisa bawa 17 temannya. 17 bertobat, tapi dia baru bertobat minggu lalu. Gimana yang baru bertobat minggu lalu? Bapak ini yang 17 ini. Yang kedua adalah seorang yang bisa bawa kita kepada destininya Tuhan. Nah, kalau kasusnya itu gembala jemaat, menurut saya dia harus bangun network dengan seseorang yang punya hati sebagai bapak bagi gereja-gereja lain. Dan kita harus cari orang yang sincere, yang tulus. Misalnya ini gerejanya namanya gereja A, dia nggak harus jadi cabang dari gereja A, tapi adalah hubungan. Itu yang saya bisa jawab. Ya, silakan yang berikut. Iya, kemarin saya ketemu Bapak di kelas bawah ya Pak ya. Dan memang amazing sekali dengan kesaksian hidupnya. Saya mau bertanya kepada Pastor Juan saja. Ini kan contoh produk yang berhasil. Ya, secara saya juga baru 3 tahun menggantikan suami menjadi gembala sidang. Karena beliau dipanggil Tuhan pulang. Saya mau bertanya, pasti pernah ya mengalami kegagalan fathering. Iya. Pasti ada banyak gitu kan. Iya. Bisa memberikan sedikit saja cerita bagaimana kegagalan-kegagalan itu dan bagaimana mengatasi rasa bersalah dari kegagalan yang ada. Ya, dan Oke. kemudian yang kedua, sesulit apa sih membapai Bapak Akam dan ini sampai menjadi luar biasa. Saya tahu nggak tiba-tiba jadi begini kan, apalagi dari drug dan sebagainya kan. Perlu ada air mata, perlu ada perjuangan di sana. Sedikit detail aja supaya jadi pembelajaran buat saya. Tuhan memberkati. Apa di kelas senior pastor semua susah-susah ya pertanyaannya ya, oke. Ada Bu yang gagal. Jadi saya itu orangnya perfeksionis. Jadi saya detail. Kalau Ibu lihat ke gereja ini, sebisanya duit kita detail. Sehingga waktu saya ketemu enggak yang sesuai, misalnya contoh nih, bagi saya adalah kalau saya janji orang, kamu tuh mesti tepat sama saya, karena saya tepat sama kamu. Kalaupun saya enggak tepat, kan ada sesuatu, saya pasti kasih tahu posisi saya di sini, dan sebelumnya saya bilang, saya nanti sepertinya akan terlambat. Nah kalau orang enggak seperti itu, saya kesel. Nah, jadi bayangin waktu saya jadi bapak kan, akhirnya yang membuat saya bisa lega menikmati, segala sesuatu tuh harus berjalan secara alami. Sama seperti kita punya 3 anak, pasti 3-3-nya beda. Nggak mungkin yang kakaknya ranking 1, 2-3-nya harus ranking 1. Jadi saya menyadari bahwa
Kan pemuritan dimulai dari kelompok sel. Ini mulai dari cerita kelompok sel saya, bahwa setiap orang unik, setiap orang punya kemampuan yang berbeda, hati yang berbeda, cintanya ada yang levelnya lebih militan sama Tuhan. Sehingga saya di awal itu tanya sama mereka, kamu mau nggak saya muridkan, saya bapai. Haryanto ini kan tadinya sama Owen kan, saya lihat potensi ada, saya bilang gini, Owen boleh nggak Haryanto sama saya? Saya tanya dia. Jadi di depannya tuh ada kesepakatan, karena kita bilang bisakah dua orang berjalan sama-sama kalau dia tidak sepakat dulu. Saya kasih waktu kamu, kamu kasih waktu saya. Jadi makanya waktu saya dengar WhatsApp saya agak kesel, saya bilang halo, terus dia pasti dikasih tugas. Saya ganti sekarang hai. Nah, jadi karena udah ada kesepakatan dulu saya kasih waktu, dia kasih waktu. Kan dia punya keluarga, saya punya keluarga. Saya kasih tenaga, dia kasih tenaga, baru itu bisa terjadi. Nah tapi kadang-kadang orang-orang yang gak mau dibapai, yang jadi kayak begini juga gak mau keluar-keluar dari sel kita. Kan pengennya kita transfer ke sel yang lain kan. Nah Tuhan taruh yang itu, saya nyadari itu untuk membentuk juga karakter kita. Sehingga kesimpulannya adalah begini, semuanya saya anggap anak, saya kasihi, saya kasih kesempatan yang sama untuk melayani, untuk bertumbuh. Saya ajak seminar, saya bilang kita mau ada proyek ini, siapa yang mau terlibat? Yang respon misalnya dari 12 cuma 3, nggak apa-apa. Yang penting saya kasih fasilitas yang sama seperti anak. Cuma bedanya ada anak yang jadi. Itu cara saya, jadi menurut saya nggak melihat itu sebagai gagal. Cuma memang respon mereka levelnya di situ. Dan itu sekarang nggak membuat saya stres. Daripada nanti dia marah, dia bilang don't push me, jangan dorong-dorong saya, semuanya harus alami. Karena segala sesuatu yang alami nggak pernah membosankan. Contoh, gosok gigi. Ibu pernah bosan gosok gigi? Pup itu kan alami kan, buang air besar pernah bosan? Aku kayaknya 3 hari ini malas buang air besar deh, nggak pernah. Jadi sekarang ketemu yang model antik-antik aja saya hadapin aja, masih makan sama-sama. Jadi saya anggap mereka sebagai keluarga saya. Pertanyaan kedua apa ya Har? Saya lupa. Gimana tadi Bu? Yang pertama kalau Itu kayaknya udah, ya. Ada yang kedua. Yang pertama kan kalau yang gagal hadapin gimana? kayak begini, air mata apa? Hadapin orang kayak gini. Waktu membapai Pak Haryanto Kebetulan itu. anak ini nggak susah, cuma makannya banyak aja. Haryanto ini punya satu kesulitan, dia susah ngomong bagus, saya nggak tahu turun dari mana. Har gimana kebaktian? Oke lah, paling bagusnya tuh udah bagus banget. Mungkin selama saya khotbah baru sekali kali dia bilang bagus. Jadi dia oke ya, kalau nggak percaya tanya istrinya nanti. Lantai bisa sampai bersih sekali. Orangnya detail banget, nggak susah, cuma agak standarnya agak tinggi gitu. Oke. Jangan lupa Baik, saya tambahkan dikit mungkin Ibu. Kembali lagi tadi yang saya katakan dengan analogi perumpamaan benih Bu. Benih yang kita tabur tidak semua bertumbuh. Tapi tugas kita adalah tetap memberikan pupuk yang terbaik. Kita memberikan wadah yang terbaik tanahnya, menyirami, mengairi. Tetapi kadang-kadang problemnya itu di benihnya. Ya, jadi saya membagi 3 macam Bu dalam memimpin. Ada orang tidak tahu, ada harapan. Ya, tidak tahu bagaimana caranya berhenti rokok, tidak tahu bagaimana berdoa. Ada orang tidak bisa, aduh saya nggak bisa nih lakukan ini, saya nggak bisa lakukan. Bagi saya itu ada harapan, dibimbing, di training, dilatih, didorong. Tapi yang kategori ketiga ini Bu, yang kita nggak bisa apa-apa, Tuhan pun mungkin nggak bisa tolong, tidak mau. Ya bukan Tuhan nggak bisa tolong, artinya Tuhan menghargai kita dengan kehendak bebas. Tapi kalau saya nggak mau kenapa? Nah, saya nggak mau berubah, saya nggak mau ikutin aturan. Nah makanya dalam kepemimpinan awal-awal stres juga Bu lihat orang seperti itu. Tapi sekarang saya lihat bahwa saya mengasihi semua, tetapi saya tidak memperlakukan dengan cara yang sama. Yang mau seperti gayung bersambut, saya akan all out lebih-lebihan lagi. Ya, tapi kalau yang enggak, saya tetap mengasihi. Ada di komunitas kami di mana ya dari dulu begitu, layani, menguras waktu, menguras energi saya, tetapi tetap saya hadir sebagai bapak buat dia. Ya, ketika dia sulit, ketika apa dia lupakan kita, ada maunya baru cari, tetap saya hadir. Tetapi ada orang-orang yang saya investasi lebih lagi waktu, lebih lagi pemikiran, lebih lagi ilmu, karena dia gayung bersambut Bu. Ya, jadi ada yang tidak tahu, ada yang tidak bisa, kalau tidak mau kita nggak perlu stres. Karena saya melihat dalam kepemimpinan Tuhan Yesus tidak semua benihnya juga jadi. Ya, kita lihat ada Yudas. Ya, harusnya kan 12-12-nya luar biasa. Bahkan dari 12 itu ada Petrus, Yakobus, Yohanes yang selalu diinvestasi waktu lebih. Diajak kemana-mana lihat mujizat, ketemu yang waktu penampakan Elia dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan bahwa hamba Tuhan, pendeta juga manusia.
ya. Kita bukan Tuhan bagi mereka, kita bukan juru selamat buat mereka. Jadi saya nggak perlu stres lagi, tapi saya tetap mengasihi dan mendoakan. Terima kasih. Har, kita udah lama nggak foto bareng. Dennis boleh foto sementara ada pertanyaan ya. Oke, mana Dennis, kameranya? boleh tolong foto kita berdua, Dennis. Dennis sampai bingung dikira part of the session. Oke, lihat dulu. Celananya kenapa nggak robek, Har? Iya. Mana nih mic-nya? Oke, kenapa begini Har jarinya? Gini. Oh begini, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita, ya. Ya, nama saya Edi. Hai Edi. Dari FGCC Malaysia. Mungkin pengen dengar pengalaman, satu pengalaman dari Pak Haryanto Kandhani. Tentu dalam proses tadi ya menarik ya, dari comfort zone, kemudian learning zone, kemudian achievement zone. Ada nggak pengalaman yang berada di titik yang sepertinya mau menyerah ya dalam proses itu? Tentunya menurut saya ini satu contoh yang sangat bagus ya, pembapan yang berhasil dari seorang yang begitu hancur sampai posisi sekarang. Pengen dapat tipsnya untuk saya maupun untuk teman-teman bagaimana di titik kritis itu bisa lewati. Tentunya saya yakin tidak cuma sekali ya, mungkin berkali-kali bagaimana peran diri sendiri, mungkin peran Tuhannya seperti apa, dan peran komunitas yang membentuk Pak Haryanto bisa terus naik sampai level sekarang dan bahkan akan terus naik. Boleh bagi pengalaman. Oke, baik. Terima kasih. Jatuh bangun banyak ya dalam proses di awal, banyak jatuh bangun, gagal. Kalau sampai mau menyerah, mungkin tidak sampai yang ekstrim menyerah, tetapi lebih ke capek gitu hadapin pelayanan-pelayanan, orang-orang yang susah diatur dan lain sebagainya. Kadang-kadang rasanya lelah, capek dan nggak tahu nih gimana solve-nya. Nah, disitulah peranan pemimpin yang menguatkan. Ada apa-apa saya suka nanya, ini gimana nih caranya nih. Jadi selama yang saya bisa handle, saya handle. Tapi ada keputusan-keputusan sulit, saya pasti berdiskusi. Ya, kayak saya sekarang di Learning Zone memimpin yayasan, hal baru buat saya. Kadang-kadang keputusan sulit, ini gimana ya, ini caranya gimana, hadapin gini, atau mungkin keputusan apa yang diambil, nah itu saya berdiskusi. Nah, nanti hal yang sama, dulu ada hal-hal yang banyak saya tanya sampai saya sudah bisa running sendiri. Tapi kadang-kadang saya masih datang lagi, minta dibantu dalam decision, make decision ya. Jadi itu yang mungkin mengatasi sebelum menyerah sudah tercover dulu. Nah makanya memang penting dari individunya juga. Kalau saya memang ada apa-apa saya nyari ya, jangan udah menyerah baru nyari. Jadi saya apa-apa menyerah. Nah ada juga yang saya nggak sanggup, kemarin saya dikasih kepercayaan tolong mimpin untuk semua FCL. Saya bisa jujur, tapi saya nggak sanggup dalam arti waktu, dan ini saya khawatir kalau saya jalanin nggak maksimal. Karena saya orangnya emotional needs-nya signifikan. Ketakutan orang yang emosional seperti itu ketika dia nggak bisa perform well, bagi saya itu gangguan buat saya. Padahal walaupun kita harusnya bisa tahu. Jadi karena emotional needs saya di situ, jadi kadang-kadang apa ya, saya kalau sudah iya saya akan lakukan terbaik. Kalau tidak. Jadi saya lebih baik begitu daripada saya iyakan dan saya nggak jalani dengan baik, mendingan saya tunggu. Saya bilang kayaknya ini saya belum ambil dulu, tapi nanti kalau sudah siap saya akan take over misalnya. Jadi ada yang saya harus jujur bahwa saya nggak bisa jalan. Bukan nggak bisa, saya khawatir di perjalanan saya nggak fokus. Karena beberapa hal jadinya ini berantakan, mendingan jangan. Kalau saya sudah saya akan all out, berikan yang terbaik. Itu mungkin. Thank you. Tuhan bilang jangan khawatir karena Tuhan pegang hari esok. Yes. Oke. Amin. Pertanyaan yang terakhir? Ya, silakan. Baru setelah itu kita makan siang. Ya, saya mau tanya sama Pastor Juan. Jemaat kami baru mau masuk 5 tahun, Pak. Tahun ini sekitar 120-an. Kami punya impian karena bergerak beberapa anak muda, punya impian jebol sampai 200. Tapi sayang tahun ini kami stuck di situ, Pak. Mungkin Pak Juan pernah mengalami kasus ini. Tolong ceritakan secara praktis, Pak, bagaimana caranya kok bisa sampai sebanyak ini. Mungkin masa-masa apa yang membuat kritis dan kalian bisa bangkit sampai sebesar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita pernah mengalami masa kritis itu.
Seperti tadi saya bilang, saya orangnya detail, karena saya percaya kalau saya belajar Inggris, saya hafalin 164 kata itu, eat, ate, eaten, dig, duck, drink, drank, dricken, dan lain-lain, saya bisa. 16 tenses saya kuasain. Jadi semua saya harus hitung. 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4. Tapi waktu saya, itu kan saya sekolah ekonomi kan. Kenapa waktu saya jadi pendeta, nggak berlaku. Khotbah yang nggak jelek-jelek amat. 1. Ramah banget. Kalau yang lain khotbah saya jadi asyir. Kemarin seharian saya tukang parkir. Selamat datang di Gilgal. Kan saya cerita, itu orang terbanyak minta maaf sama saya. Kenapa nggak enak terlambat? Makanannya enak gak kemarin? Enak kan, maksudnya gak jelek-jelek banget seleranya. Pujian penyembahan Tuhan hadir, ada yang merinding, ada yang nangis, ada yang... Gak jelek-jelek banget lah, guru anak bagus. Puasa, 21 hari pernah, 40 hari pernah, 100 hari pernah. Daniel, Esther, puasa-puasa model di Alkitab kita lakukan. Belajar, pergi konferensi apa, Solo bikin belajar, A bikin belajar. Apalagi hari ya, rapat berkala, evaluasi teratur. Sampai kita stres ya, kita tanya mau diapain lagi nih. Setiap kali meeting, Mau diapain saya lagi? stres karena harusnya 2 tambah 2, 4 kan. Ada grafiknya lagi kita punya. Iya, kita selalu hitung grafik, hari ini kehadiran berapa, kita hitung grafiknya, karena sekolah bisnis kan. Di meeting kita bahas, mesti kita apain lagi ya. Itu saat sepertinya Tuhan silent dan ngomong apa-apa. Saya tanya sama teman-teman, dan saya ketemu satu jawaban dari Tuhan gini. Alkitab itu pola, pattern. Lakukan aja. Tinggal tunggu waktunya benih itu akan bertumbuh. Dan menurut saya itu adalah kasih karunia Tuhan. Sama seperti orang yang dikasih 5, 2, 1. Kenapa yang 1 diambil? Karena dikasih 1, dia nggak jalankan. Makanya dibilang jahat dan malas. Jadi waktu Tuhan kasih pengertian itu, seada-adanya jemaat, saya khotbah yang terbaik, saya mimpin pujian yang terbaik, planning yang terbaik, bikin Natal yang terbaik. Karena Tuhan bilang gini, yang gak punya, yang gak mau rajin diambil, dikasih sama yang mempunyai. Supaya yang mempunyai itu bertambah. Dan saya ngerti itu timingnya Tuhan, kasih karunianya Tuhan. Jadi kalau ditanya lebih detail kenapa, saya juga gak tahu. Saya cuma lakukan bergereja yang sehat kayak gimana, bergereja yang benar bagaimana, dan bagian Tuhan menumbuhkannya. Ya, itu aja.